salah satu metode kerjanya dari DC-DC converter itu adalah yang dengan menggunakan constant current dan constant voltage. Ya. Itu mendetek baterai. Jadi kalau baterainya itu masih kosong, nah ini misalnya siapa itu pakai punya alatnya Viria nanti ya, kita lihat SOC-nya masih rendah, maka ini akan kita isi dengan mode constant current. Ya. Akan diisi dengan mode ya, kalau jika jika SOC-nya masih rendah, ya, maka akan diisi dengan constant current. Jika SOC-nya sudah cukup besar, maka diisi dengan mode constant voltage. Ini kemarin yang dibuat oleh siapa? Agam, ya. Agam, bukan saya tuh. Ini pakai dua nih, dua mode ini, ya. Jadi, tapi dia tidak pakai SOC, dia deteksinya pakai tegangan. Ya. Begitu tegangan baterai itu sudah naik sampai ke nilai sekian, maka gunakan constant voltage. Tapi kalau tegangan baterainya hebat, yang punya Agam, jadi kalau nilainya masih tegangannya pasti tertentu, misal pada nilai tertentu, misalnya katakanlah 11, sampai tegangannya itu masih 12, berapa kemarin? Kamu lupa saya. 13, sekian kalau nggak salah ya. Masih 13, di bawah 13,5 kalau nggak salah. Dia masih menggunakan constant current. Tapi kalau sudah 13,5, ya, kalau sama dengan 13,5, gunakan constant voltage. Itu untuk mencegah agar baterainya tidak overcharge. Ya. Jadi kalau constant voltage, dia akan dicas dengan tegangan tertentu. Waktu itu ditetapkan tegangan pengisiannya adalah 14 volt gitu ya. 14 volt, maka ini akan diisi dengan tertentu. Kalau yang ini pakai constant current. Caranya mode constant current bekerja bagaimana? Ya mendeteksi arusnya. Ya, mendeteksi arus yang masuk ke baterai. Mendeteksi arus yang masuk ke baterai. Yang ini. Ini di sensor. Kalau arusnya, misalnya kita tetapkan constant current-nya itu, kita tetapkan constant current-nya adalah 2 ampere misalnya. Ya. Kalau belum 2 ampere, naikkan tegangannya. Tegangan yang ini, output-nya ini, yang masuk ke sini, naikkan. Kalau sudah kurang dari 2 ampere, naikkan. Kalau lebih dari 2 ampere, turunkan. Paskan. Ya. Pokoknya pas 2 ampere. Itu constant current. Yang dinaikkan ya sama tetap seperti biasa, duty cycle. Ya. Seperti itu. Ini kalau saya gambar seperti ini bukan berarti dia menggunakan 2 saluran untuk masuk dan keluar, tidak ya, dia tetap menggunakan 1 saluran, 1 plus dan 1 min ya. 1 plus dan 1 min. Nah, arus yang ke sini ini masuk ke sini ini ya harus yang positif.
yang kita detek. Arus masuk tuh positif, yang keluar tuh kalau keluar nanti negatif. Ya jalurnya lewat ini. Jadi kalau lagi masuk nggak mungkin itu keluar ya. Lalu yang di sini ambil dari mana? Yang di sini ambil dari mana? Kalau waktu ada pengisian ya, kalau ada waktu ada pengisian, ya ini ambil sebagian dari pengisian itu. Ya. Nah kalau kurang, ya kalau kurang tentunya nggak ngisi ke sini, ya ngambil ini pasti keluar ke atas. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi akan ada pengisian ke bawah, misalnya kita mau pakai mode konstan current, akan ada pengisian itu jika yang dari sini ini cukup untuk diisikan ke sini. Ya, cukup itu artinya yang ke beban sudah terpenuhi, nah sisanya masuk sini. Ya, yang ke beban terpenuhi dan sisanya masuk sini. Nah, bagaimana kita menjamin ya bahwa ini yang dilayani duluan, beban yang dilayani duluan, bukan ke baterai duluan. Ya, bagaimana itu? Misalnya ada dari sini 10 ampere, misalnya. Bisa mengeluarkan 10 ampere. Ininya butuh, misalnya 8 ampere. Bagaimana caranya supaya 8 ampere ke sini dulu, baru sisanya 2 ampere ke sini? Terpikir enggak oleh Anda? Gimana caranya itu? Pakai charger controller itu, Pak. Iya, charge controller. Charge controller itu kan ini toh sebenarnya. DC-DC converter ini. Ya ini namanya charge controller. Charge controller. Itu cuma nama aja. Yang charge controller. SCC. Solar Charge Controller. Ya. Ada yang bilang BC baterai charge controller. Baterai charge controller, BCC. Ada bilang BCR, baterai charge regulator. Ada yang bilang lagi apa? Apa? BMS, Pak. Baterai Management System. Itu sudah ini yang ini ya, yang advance ya. Kalau cuman kita nanti lihat apa itu BMS. Tapi ini yang advance. Kalau sudah ngomongnya BMS itu pasti dia lebih mahal. Ya. Oke, iya memang pakai ini solar charge controller, baterai charge controller. Itu sebenarnya ini DC-DC converter. Ya. Karena apa? Dia inputnya DC, outputnya DC. Kesininya juga DC. Itu sebenarnya DC-DC converter. Saya hapus ya. Ya. Nah, gimana caranya menjamin? Jadi misalnya gini, PV ini menghasilkan 100 watt misalnya ya. Tegangannya berapa? Bisa menghasilkan tegangannya sini 20 volt. 20 volt. Artinya dia bisa menghasilkan berapa? 5 ampere ya. Beban butuh 2 ampere. Ya. Kemudian sisanya sini berapa? Kan bisa di sini diatur sedemikian rupa masuk sisa ke sini. Ini 12 volt di sini. Ya.
kita isi ke sini 14 volt gitu. Ya. Dari sini 20 volt kali 5 berarti 100 watt ya. Ke sini 12 volt kali ini berarti berapa? 24 watt. Sisanya ke sini berapa? Berapa watt sisanya ke sini? Anggap ini tidak ada nggak ada yang hilang di sini, nggak ada efisiensinya, nggak ada losses. Masuk sini berapa? Berapa watt? 76 watt. 76 dibagi 14 volt. Berapa tuh? Punya kalkulator enggak? Terus nih ya. 2 ampere ke sini untuk melayani beban ini gitu, karena beban ini butuhnya 24 watt. Masuknya sisanya ke sini 76 watt. Ya. Seperti itu. Nah, apakah selalu akan terjamin seperti ini? Ya. Bagaimana sih mengaturnya itu supaya seperti ini? Ya ini tadi kita pakai level tegangan kayak gitu ya. Untuk pengisian ke sini agar banyak yang terisi ke sini ya kita pakai pengaturan duty cycle di sini supaya banyak yang masuk ke sini. Ya. Sambil kita menjaga juga yang di sini juga cukup. Ya. Misalnya beban ini adalah beban lampu yang tulisannya gini. 24 watt 12 volt. Artinya apa? Kalau lampu ini saya beri tegangan 12 volt, ya, maka lampu ini akan menghasilkan daya atau menyerap daya 24 watt, ya. Menyerap daya 24 watt. Seperti itu. Ini speknya. Nah, supaya ini terpenuhi, ya ini jamin dulu. Tegangan ke sini harus 12 volt. Ya. Tegangan ke sini harus 12 volt. Ada berapa lampu Anda punya? Masukkan. Nah, sedangkan yang untuk mengisi ke sini, ya kita lihat nanti. Sisanya pasti. Ya. Kalau sudah nggak dipakai di sini, di beban ini, nggak dipakai ke beban ini, mau kemana lagi daya itu? Ya pasti ke sini. Ini tinggal kita atur saja supaya maksimum masuk ke sini. Ya. Punya bayangan nggak? Ya. Kalau Anda tidak menggunakan 2 terminal seperti ini, hanya Anda menggunakan 1 terminal, artinya bebannya tinggal langsung di-tap saja ke sini. Begitu ini tegangannya 14, ini juga ikut 14 tegangannya. Ya. Artinya dia menyerap daya berapa ke sini? Menyerap daya berapa? Kalau 28. Kalau tegangannya 14. 28, Pak. 28. Coba kita lihat. Ini R-nya berapa? R-nya berapa nih? 6. Dari mana dapatnya? P sama Saya bagi dengan tegangan arus baru ya. Ya, kemudian Hah? Daya dibagi tegangan arus. tegangan dibagi dengan arus. Nah, tegangan dibagi dengan arus berapa? Dapat 6 ya. Atau P sama dengan V kuadrat per R ya. Ya, ini bisa, ini 2 langkah kayak gitu tadi.
24 dibagi 12 kita dapat arusnya sama dengan 2 ampere ya. Iya, Pak. Kemudian 12 dibagi 2 kita dapat 6 ohm ya. Ohm. Oke. Iya, Pak. Ininya 6 ohm. Jadi kalau tegangannya di sini 14, dayanya berapa? 14 kuadrat dibagi R. Berapa? Dibagi 6. Sorry. Berapa? Yang pegang kalkulator? 32,6. Berapa? 32,6. 32,6. 32 6 watt ya. 32,6 watt. Artinya kalau di sini 32,6 watt, yang di sini sisanya berapa? 100 dikurangi 32,6 ya. Berapa? 67,3, Pak. 67,3. Dibagi tegangan pengisiannya 14. Berapa? 4,8. 4. Sorry. Mana nih? Mana ya? Ampere. Ya. 5,4 berubah jadi 4,8. 4,8 plus ampernya berapa di sini nih? 32,6 dibagi 14 tadi berapa? Ini 2,328. 2,328. 2,3. Segitu ya. Yang seharusnya dia 2 ampere cukup, ini jadi narik 2,3 ampere. Mengapa? Karena tegangan di sini jadi 14. Oleh sebab itu, ini diatur. Tegangan beban ini diatur pada tegangan nominal beban, sehingga ini bisa dimasukkan maksimum ke sini. Kalau enggak, beban dia akan menghasilkan daya enggak perlu nih. Dengan 12 volt saja ini sudah cukup. Ya, dengan 12 volt saja sudah cukup. Ya. Misalnya bebannya lampu LED ya, dengan 12 volt cukup. Ditambahin ini ya enggak terlalu penting. Tapi memperlambat pengisian ke sini. Pasti. Mempercepat rusaknya ini juga, bebannya juga, ya. Lampu juga. Makanya perlu pengaturan ini. Tegangan beban, sedemikian rupa, harus bisa manfaatkan banyak. Ya. Nah, skenario kayak gini, walaupun dengan untuk yang sistem yang sederhana ini macam-macam. Ya, misalnya MPPT nanti, gimana caranya? Kita mau pakai apa? Gimana koneksinya supaya nanti daya sebanyak-banyaknya masuk ke sini. Misalnya ini untuk lampu, memang khusus untuk lampu. Di mana lampu itu lampu jalan yang hanya akan digunakan malam hari, begitu tidak ada matahari. Itu tentunya akan berpengaruh kepada desainnya. Sehingga sebanyak-banyaknya ini akan kita gunakan untuk masuk ke baterai semua. Ya.
MPPT-nya itu hanya untuk khusus ngurusi baterai. Khusus ngurusi baterai. Keluarnya nanti cuma ngatur ya. Kemudian juga ada aspek lain, misalnya proteksi supaya arus nggak balik ke sini. Arus balik ke sini tuh rusak juga nih. Kemarin tuh contohnya tuh adik-adik kelas, adik kelas pakai kelas Anda ya? Kakak kelas Anda mungkin ya. Itu ngadain pengabdian masyarakat ya. Ngadain pengabdian masyarakat, bikin lampu solar cell. Ya. Dia menggunakan buck boost converter. Ini jadi DC-DC-nya ini buck boost converter untuk menyalurkan dari PV ke baterai. Ya. Kemudian dari sini langsung diambil ke sini ke ban lampu. Tapi di sini nggak ada proteksi arus baliknya, nggak ada proteksi daya balik. Rusak ininya, PV-nya rusak. Kemarin Pak ini kok nggak bisa nyala Pak ya? Coba periksa aja PV-nya menghasilkan berapa sekarang? Nggak menghasilkan ini, rusak, benar-benar rusak. Ternyata saya lihat kamu pakai apa yang mungkin merusak PV dalam waktu yang cukup singkat, karena PV itu hampir bisa dijamin usianya kalau 5 tahun itu pendek, 10 tahun itu pendek ya. PV itu usianya kira-kira di atas 15 tahun sampai 25 tahun. Ya. Itu udah rusak. Pasti ada sesuatu, tentang masalah kelistrikan yang paling banyak. Kalau rusak karena shading, karena apa namanya shading itu, bayangan ya. Misalnya tertutup daun sebagian gitu ya, sehingga sebagian ininya itu ketutup, sebagian selnya itu ketutup. Itu juga bisa merusak, tapi rusaknya itu lama. Ya, itu lama. Dia memang tidak menghasilkan daya yang maksimal, kecil gitu dayanya. Tapi enggak, untuk bisa sampai ke efek merusak sel itu lama. Ya, nanti muncul yang namanya spotlight, yang putih itu, white spot. Yang putih-putih di solar cell itu. Tapi itu lama. Nggak mungkin secepat itu. Pasti kalau rusaknya cepat itu efek listrik. Dan ternyata betul, tidak menggunakan proteksi arus balik di sini. Ya. Apa proteksi arus balik yang paling sederhana? Kira-kira? Dioda, Pak. Dioda, ya. Betul, Alfarisi. Dioda. Ya. Yang paling sederhana itu. Paling enggak pasangin itulah. Ya, pasangin itu. Ada pertanyaan dulu untuk sistem ini yang untuk yang sistem yang sederhana ini. Pakai DC-DC converter. Ini teman-teman Anda paling banyak penelitiannya di sini, DC-DC converternya. Entah itu MPPT kah, entah yang kemarin siapa itu, Agam itu, constant current dan constant voltage, dia pengaturannya pakai fazi. Ya. Fazinya untuk apa? Yaitu untuk ngatur constant current-nya, untuk ngatur constant voltage-nya. Itu pakai fazi. Untuk apa sih kok perlu pakai fazi? Ya biar cepet aja. Cepat sampai ke set point. Kalau nggak pakai fazi, pakai apa biasanya kalau untuk pengaturan set point gitu? Set point tegangan, set point arus, set point kecepatan, everything, set point gitu, suhu. Biasanya pakai apa? Kalau dikontrol. Mungkin PID, Pak. PID ya, itu yang paling konvensional tapi paling populer ya. Paling populer.
Kalau enggak fuzzy. Nah, fuzzy itu agam kemarin itu. Ada pertanyaan lagi? Pak Ada Andi, diskusi? saya ingin bertanya, Pak. Ya, gimana? Sebenarnya di sini saya mungkin sedikit minta penjelasan tentang sebenarnya sistem MPPT atau sistem charging ini apakah relevan atau apa, maksudnya saling saling melengkapi atau suatu sistem, dua sistem yang berbeda gitu, Pak. Gimana maksudnya? Berbeda dengan yang mana? Jika Saling melengkapi MPPT dengan kan MPPT kan kita mencoba memanen daya semaksimal mungkin yang ada di sumber, sedangkan jika charging itu kan kita bagaimana caranya agar itu, Pak, agar baterainya itu terisi dengan aman. aman seperti itu, Pak. Oh. Ya. Kalau menurut pandangan kamu bagaimana? Ayo saya tanya balik. Apakah MPPT ya? Apakah MPPT langsung wis mari MPPT langsung lebokno baterai kabeh? Ya Daya bisa sebanyak-banyaknya juga, masuk. Hah? ya bisa juga disalurkan ke beban sih, Pak. Ke bebannya kalau ada beban. Kalau nggak ada beban. Ya berarti ke baterai semua berarti, Pak. Ke baterai semua, oke. Ke baterai semua. Sehingga apa syaratnya? Supaya kita pakai MPPT, tapi baterai kita aman. Berarti harus memperhatikan situasi SOC tadi ya, Pak. Oke, selain itu apa-apa? Baterai kita aman, tapi kita pakai MPPT. Itu aspek apa? Mungkin di set point tegangan yang masuk ke baterainya itu, Pak. Apa itu? Ukuran apa, Pak? Sizing. Bagaimana kita mendesain ukuran-ukuran, mendesain kapasitas-kapasitas. Ya, kapasitas PV-nya berapa, kapasitas baterainya berapa. Sehingga kalaupun kita pakai MPPT nanti, misalnya ya, daya yang maksimum yang bisa dihasilkan oleh PV itu, misalnya PV-nya adalah yang pakai 160 watt per meter persegi misalnya, ya. Dan kita menggunakan 2 meter persegi. Artinya kalau 1000 watt per meter persegi ini akan menghasilkan 160 watt per meter perseginya, ya. Nah, kalau kita PV-nya 2 meter persegi, kalau mataharinya 1000 watt akan menghasilkan 320 watt, ya. Menghasilkan 320 watt. 320 watt ini bagaimana agar bisa masuk ke baterai secara aman. Artinya apa? Ukuran baterainya juga nggak boleh kecil. Ya. Ukuran baterainya juga nggak boleh kecil. Cukup besar. Sehingga aman. Dimasuki 320 watt per meter, 320 watt itu aman. Katakanlah tegangan masuk ke sini 14 misalnya. Ya. Berapa ampernya? 320 dibagi 14.
Berapa ini? 320 bagi 14. 22,86, Pak. Berapa? 22,86. 22. 23 lah. 23. Ya. 23 ampere. Ini 23 ampere ini. 23 ampere ini. Masih aman kalau kita gunakan sampai katakanlah 4 jam. Kan mataharinya enggak 4 jam. Supaya masih aman, kita gunakan sampai 4 jam. Artinya, begitu 4 jam, kapasitasnya jadi berapa? 23 kali 4, ya. 23 kali 4, berapa ini? 92, Pak. Hah? 92, Pak. Ampere hour, ya. Ya, kapasitasnya kalau enggak 100. Paling enggak kapasitasnya 100. Loh, kalau ada lagi gimana? Yaitu gunakan mode apa? Constant voltage. Aduh, sebentar. Ini komputer saya sudah ngerti ini. Ini akan terjadi sekitar 5 menit lah. 5 menit nanti dia balik lagi. Oh, enggak sampai cepat. Alhamdulillah. Oke ya. Setelah ini, ya setelah 4 jam, kan udah 90. Ini tegangan udah pasti naik tinggi nih. Tegangannya udah pasti naik tinggi. Pasti di atas 13,5. Kalau untuk baterai yang biasa. Nah kalau sudah begitu, ubah modenya ke constant voltage. Aman. Ya. Jadi, kita memilih ukuran komponen sistem itu juga hubungannya dengan itu keamanan sistemnya juga harus seimbang, memang harus seimbang. Ada pertanyaan lagi, diskusi lagi. Tadi pertanyaan Abdil apa? Ya itu tadi Pak, Ya. Ya itu ya. Apakah bisa disamakan Pak? Ya itu makanya. Kalau kita mau pakai sistem MPPT, ya kita jamin supaya MPPT-nya itu efektif, ya komponen-komponennya ukurannya itu harus sesuai. Komponennya ukurannya harus sesuai. Anda jangan menganggap bahwa sistem solar cell yang sekarang itu langsung jadi seperti sekarang, enggak ya. Dulu saya masih menangi itu apa bahasa Indonesianya. Saya masih sempat merasakan ya ini solar charge controller itu pakai membuang daya. Jadi kalau daya dari sini ini lebih, ya dibuang ke heater. Dibuang ke heater. Artinya baterai sudah tinggi tegangannya, beban udah cukup, masih lebih nih dayanya di sini nih. Ya, buang ke heater. Kalau masih ada. Inilah pentingnya kita mengantisipasi yang namanya excess electricity itu, ya. Ini. Kalau banyak ini banyak nanti akan yang terjadi kita buang seperti ini. Ya. Nah, kalau yang sistem-sistem sekarang bagaimana? Itu sudah diakomodir di sini, ya.
Jadi dia pakai pembuang daya sendiri, shunting. Ini nggak gampang ya mendesain ini juga ya, DC-DC converter untuk pengisian ini. Loh, tapi itu kakak-kakak kelas itu Pak, ya karena memang dibikin sampai ke situ saja gitu, sampai cukup di situ saja. Tidak semua aspek dipertimbangkan. Tidak semua aspek dipertimbangkan. Cara pengujiannya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, cara pengujiannya masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Ada pertanyaan? Sampai sini? Mau bertanya Pak, tapi tentang untuk charging baterai Pak. Nah, untuk charging baterai ini, untuk melihat bahwa berapa energi yang masuk ke baterai itu kan rumusnya tegangan dikali arus dikali waktu. Nah, untuk baterai ini kan ketika kapasitasnya sudah semakin naik, sudah semakin terisi, itu kan tegangannya juga naik. Nah, untuk menghitung energinya itu, apakah juga harus mengikuti tegangan yang naik itu, atau mungkin ada rumus yang berbeda, Pak? Oke, ini yang menghitung energi yang ada dalam baterai. Mau tidak mau kita menghitung yang masuk dan yang keluar. Ya, yang masuk dan yang keluar ke baterai. Jadi tadi saya bilang kalau kita ngukur ini sebenarnya kan bukan dua rangkaian kabel, bukan, tapi ini satu rangkaian kabel. Satu plus, satu minus gitu ya. Dari sini. Ini pol yang positif dan negatif itu. Yang kita detek itu kan sebenarnya bisa aja di sini. Yang kita detek yang di positif sini. Kalau yang masuk ke sini itu kita anggap positif ya, maka yang keluar kita anggap mengurangi atau negatif. Ini aja yang kita hitung, ya netnya. Berapa nilai bersihnya yang masuk ke sini? Dikalikan jam. Ya. I net dikalikan jam. Itu ketemu apa? Ampere hour. Ya. Ampere hour yang terakumulasi di sini. Itu dibandingkan dengan ampere hour nominalnya. Ya. Ini AH yang terakumulasi dibandingkan dengan AH nominalnya, ampere hour nominalnya, dikalikan 100%, itu ketemu SOC-nya. Ya, dalam satuan persen. Seperti itu. Energi oke, nggak apa-apa, energi. Ya. Masukkan aja, tinggal pengali tegangannya aja, berapa waktu masuk. Kemudian dikalikan tegangannya waktu ngeluarin. Tapi yang lebih paling gampang ya ukur arusnya saja. Arus itu kan real ya. Kita nggak mau tahu nih tegangannya berapa nih waktu masuk, tegangannya berapa waktu keluar. Yang penting arusnya berapa. Arus positifnya berapa yang masuk ke sini, yang keluar dari sini negatif berapa. Ya. Yang ngarah ke atas, yang ngarah ke keluar sini berapa, yang masuk ke sini berapa. Itu aja, yang masuk dikurangi yang keluar itu ketemu arus bersihnya ini. Dikalikan jamnya. Jamnya, ya. Positif jamnya berapa jam,
Berapa ampere hour positifnya, berapa ampere hour negatifnya, dibagi dengan ampere hour nominal. Itu aja. Siapa tadi yang tanya? Saya Pak Fauzan. Fauzan. Iya. Nggak masalah, nggak usah ngukur tegangannya, nggak apa-apa. Ukur arusnya saja. Ya, ukur arusnya saja. Berarti kalau misalnya ada dua sistem yang berbeda, kemudian akan dibandingkan dari segi pengisian baterainya, itu apakah kita bisa melihat dari tren grafik arusnya saja, Pak? Berarti seperti itu. Ah, ini yang agak apa? Misalnya kamu membandingkan dua metode gitu ya, pengisian gitu, dan menggunakan dua ini yang berbeda, itu agak susah juga karena baterai ini peningkatan resistansi internalnya itu nggak sama, dipengaruhi oleh macam-macam ini, dipengaruhi oleh umur, dipengaruhi oleh suhu dan segala macam. Tak pikir kamu cuma mau menghitung ini SOC pada baterai ini gitu. Tapi begini ya, SOC itu adalah sesuatu gitu ya. SOC itu memang ukuran, sebenarnya bukan ukuran apa yang ada dalam baterai. Kalau saya lihat, kalau saya boleh artikan dengan agak bebas. Tapi SOC itu sesuai namanya, itu adalah kalau state of charge itu kan apa? Kalau kita artikan secara bebas apa ya kira-kira? State of charge. Apa kira-kira? Keadaan dari Saat keadaan baterai, Pak. Hah? Keadaan saat pengisian, Pak. Bukan. Ini maksudnya keadaan dari muatan. Ya maksudnya charge itu kan muatan toh. Bisa diartikan gitu. Charge itu kan muatan toh. Charge. Kolom. Ini ya. Kalau di internet itu artinya level of charge. Jadi persentase berapa persen si baterai ini sudah terisi. Iya benar. Iya benar. State of charge, keadaan dari isi gitu ya. Keadaan dari muatan. Tapi ada lagi istilah ya. Tadi kalau kita mengartikan ini adalah keadaan dari isi dari sebuah baterai gitu. Itu berapa persen misalnya? Kan levelnya persen nih, apa? Ukurannya persen kan state of charge kan? Satuannya persen. Kalau SOC-nya sama dengan 50% misalnya, 40%, 40%, itu artinya yang dimasukkan, AH yang dimasukkan dibandingkan dengan AH nominalnya itu adalah 40%. Ya. Misalnya baterai itu adalah baterai 100 AH. Baterai 100 AH nominal. Lalu kita sudah memasukkan ampere gitu ya. Kita sudah memasukkan ampere 10 selama 4 jam. Maka kita dapat 40 AH. Ya. 40 dibagi 100 AH itu adalah 40%. Ini loh yang dimaksud SOC. Kita sudah memasukkan arus ke baterai ini selama 4 jam sebesar 10 ampere. Sehingga kita bisa menghitung yang masuk ke baterai ini adalah sudah 40 AH. Padahal kapasitasnya atau kemampuannya menyimpan, kapasitas itu kan daya tampungnya adalah 100 AH. Artinya, ya, SOC baterai ini
keadaan dari isi baterai, keadaan muatan dari baterai. Keadaan isi dari baterai itu adalah 40%. Gitu loh maksudnya SOC itu. Lalu saya punya baterai 100 Ah. Dan saya anggap sekarang sudah dalam kondisi penuh. Saya anggap sudah dalam kondisi penuh, 100%. Yang SOC-nya 100%. Lalu saya discharge. Saya discharge atau saya kuras. Saya discharge. Dengan arus 10 ampere selama 6 jam. Berapa yang saya keluarkan dari baterai ini berapa? Sudah. 60 ampere hour. Ya. 60 ampere hour dibandingkan dengan kapasitas baterainya ini 100 Ah. 60 ampere hour yang saya discharge dan saya bandingkan dengan kapasitas nominalnya ini, kemudian saya kalikan dengan 100%. Ini yang disebut dengan DOD. Sorry, kurang ke atas sedikit. DOD. Depth of discharge. Ya. Jadi, kita selain kenal istilah SOC, ada juga istilah DOD. Depth of discharge. Kedalaman discharge. Kedalaman pengurasan. Kalau ini keadaan pengisian. Sama, ini sama-sama persen. Dan ini berlawanan. Jadi kalau sebuah baterai dari 0% sudah diisi dengan berapa? Sudah diisi dengan arus 10 ampere selama 4 jam, maka SOC-nya 40%. Ya. Lalu kita kuras dari SOC 40% itu, kita kuras lagi 10%, 10 ampere selama 2 jam. DOD-nya adalah 20 Ah. Masuk berapa? 40 Ah tadi. Ya. Kalau state of baterai pada awalnya itu adalah 20%, yang artinya adalah 20 Ah karena baterai 100%, maka ini begitu diisi dengan 40 Ah, sisanya SOC-nya menjadi 60. Dikuras lagi 20 Ah, dia kembali menjadi SOC-nya jadi 40. Depth of discharge-nya itu tetap 20. Ya, depth of discharge-nya itu. Ada orang yang memahami tidak begitu. Kalau SOC-nya 40% secara total, atau ini 60 kan asalnya 20 ditambah 40, maka DOD-nya adalah 40. Artinya dari 100 dikurangi DOD sama dengan 100% dikurangi SOC. Ada yang memahami seperti itu. Tapi ini menurut saya pemahaman yang tidak benar. Ya. DOD itu kedalaman pengurasan saja. Udah, dia dikuras sudah berapa Ah. Ya. Tapi dia pakai satuan persen. Kalau misalnya dia dikuras 20 Ah dan baterai itu kapasitasnya 100%, artinya dikuras 20. Aduh, ini jam berapa ini? Sorry. Saya harus online juga. Nggak apa-apa, tapi kita tetap bisa kuliah. Bisa diskusi. Oh, pas. Telat 2 menit saya. Untung ingat. Aduh. Virtual background.
Set. Oh. Ternyata saya tidak bisa ini ya, apa? Tidak bisa pakai HP karena saya harus pakai virtual background. Jadi mau nggak mau kita selesaikan dulu perkuliahannya. Nanti mudah-mudahan di waktu yang lain kita bisa lebih intens kuliahnya atau diskusinya bisa lebih banyak. Kalau perlu kita tambah waktu khusus untuk diskusi. Jangan lupa absen ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sudah absennya udah semua nih? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Awas lo ya. Jangan sampai ngerepotin Anda sendiri udah nanti. Kalau sudah suka lupa absen. Reza datang nggak nih? Nggak datang Reza. Hanif. Anugrah, Maulana. Muhammad Nur. Anggit. Nggak ada ya? Oke. Sorry. Saya harus dulu. Stop meeting dulu, end meeting dulu ya. Karena saya harus masuk ke meeting yang lain dengan menggunakan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Yuk, sama-sama. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yuk, Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.